Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani. Juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah masalah ataupun kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Semuanya atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya, yaitu sekarang ya, hari Senin tanggal 25 Desember ya, tepatnya harinya maaf tepatnya yaitu masuk Natal kan, seperti itu ya. Itu sampai batas waktu penutupan akhir tahun ya, dalam arti penutupan akhir tahun 2023, berarti bisa dihitung 7 hari ke depan, mulai tanggal 25 sekarang ya, sekarang kan bisa dikatakan Natal ya, itu sampai tanggal 31 ya, artinya hari Minggu itu kan kita sudah habis ya, dalam arti habis di tahun 2023 menuju tahun baru tahun 2024 ya. Semoga bisa dipahami dulu sobat ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Ini memang sudah saya sediakan 9 kartu positif ya. Sekali lagi ini ada 9 kartu positif. Nanti saya akan mendeteksikan ya. 3 untuk masalah sio, 3 untuk masalah tanggal lahir, dan 3 untuk masalah zodiak ya. Ini kan ada 9. Jadi bisa dikatakan ada setiap tarikan energi itu ada 3, seperti itu. Cuman nanti akan saya kasih bonus, setiap masing-masing saya kasih bonus, berarti bisa dikatakan ada 4 show ya, ada 4 tanggal lahir, dan ada 4 zodiak. Meskipun secara dilihat secara nyata di sini memang saya sediakan masing-masing 3 gitu loh sobat ya. Cuman yang satu nanti akan saya kasih bonus secara terawangan kan, kalau ini kan istilahnya prediksi bukan terawang, karena sudah ada kartu yang akan kita lihat. Nah, nanti sekali lagi ya, syukur-syukur ketika nanti sio kalian tidak ada yang keluar, terus tanggal lahir kalian tidak ada yang keluar, zodiak kalian tidak ada keluar, kan masih ada satu kesempatan dengan terawangan. Semoga dengan terawangan itu menjadikan nasib baik zodiak kalian yang tertolong, istilahnya yang keluar dari petunjuk yang saya peroleh. Kira-kira di situ sobat ya, semoga bisa dipahami. Ya, ketika kalian bingung bagaimana sih sebenarnya ini, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip sobat, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Karena ini memang betul-betul temanya eksklusif ya, bisa dikatakan saya akan mengambil sebuah tema, nanti ketiganya ini akan adanya ledakan rezeki ya. Sekali lagi temanya akan ada ledakan rezeki yang besar, kira-kira seperti itu ya, yang akan menghantam kalian. Semoga akan istilahnya, ketika kalian mendapatkan suatu kerezekian ataupun keresionetan ya, pergunakan baik-baik atau manfaatkan baik-baik rezeki tersebut sobat. Ya bolehlah ketika kalian nanti syukur-syukur dibuat acara tahun baru kan, seperti itu kan rezeki juga ya. Uangnya bisa buat hiburan, bisa buat senang-senang sama keluarga kalian kan, seperti itu ya. Saya usahakan akan bisa resonate dan akan bisa mengena sama kalian. Cuman tetap ya sobat ya, di sini kan memang ada suatu kesamaan zodiak. Nah, sering saya mengatakan kan, nah semoga saja biarpun menjadi kesamaan, ya kalian semua yang diuntungkan, yang tetap berada di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Ya, meskipun ada kesamaan zodiak, karena saya kan nggak tahu nama kalian kan, saya sering mengatakan seperti itu sobat ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menggunakan media ya, seperti biasa, biar suasananya fresh ya, agar saya mendapatkan sebuah getaran kartunya ataupun power ya dari energi.
itu bisa kuat dan akan bisa akurat ya, itu maksud saya. Oke, saya akan menggunakan media dulu, langsung saya akan menarik ada tanggal lahir, ada sio dan ada zodiak.
Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi ya. Yang pertama di sini ada shio ya, ini baris pertama ada shio, baris kedua ada tanggal lahir ya, baris ketiga ada zodiak. Semoga bisa dipahami. Nanti akan saya kasih bonus masing-masing dengan sistem terawangan, satu terawangan ya, itu menjadi bonus buat kalian. Oke, langsung saja kita buka untuk masalah shio ya. Saya buka clue-nya dulu, tetap seperti biasa ya. Semoga ini akan menjadi clue kalian juga ya. Silakan berdoa semoga menjadi clue kalian, semoga menjadi zodiak kalian, dan di 7 hari ke depan akan mendapatkan suatu ledakan rezeki, kan lumayan ya. Anggap saja itu keberkahan rezeki dari Sang Maha Kuasa untuk kalian manfaatkan, untuk kalian buat senang-senang ya, bisa merayakan tahun baru ya sobat ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buka clue-nya ya. Di sini clue yang pertama muncul petunjuk Ace of Pentacles ya. Itu bisa dilihat sobat ya, ada Ace of Pentacles ya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya, adanya suatu harapan ya. Orang ini mempunyai adanya suatu harapan yang luar biasa akan hal keuangan. Ya, kalau saya terawangkan di sini, saya sudah mendapatkan informasi. Kalau saya terawangkan di sini jelas ya, bisa dikatakan apa ya, ada suatu kebutuhan yang sangat mendesak di sini ya, Pak. Ada kebutuhan yang sangat mendesak, bahkan saya apa ya, tadi menangkap sebuah petunjuk, meskipun dia katakanlah dia seorang pekerja, ini terkadang apa ya, tidak imbang gitu loh. Jadi gajiannya ataupun bayaran dia kerja itu tidak imbang. Masih istilahnya itu masih minus ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi masih minus, makanya dia adanya suatu beban, adanya suatu pemikiran di sini sobat. Itu kalau saya tangkap. Di sini karena dengan adanya suatu apa ya? Karena dengan adanya suatu rasa semangat dia ya, dia tidak mau menyerah di sini. Ya. Di sini akan bagus ya. Mungkin alam ataupun semesta ya di sini akan memberikan sebuah anugerah ya, ataupun memberikan sebuah keberkahan ya, layak bagi orang ini. Karena apa? Karena meskipun mendapat ujian yang sangat berat ya, mungkin untuk keperluan keluarga ataupun untuk keperluan kebutuhan hidupnya. Nah, disitulah ya semesta suka, semesta senang sama orang-orang yang tetap terus berusaha keras ya, tanpa adanya rasa penyesalan, tanpa adanya istilahnya itu menggerutu, kan seperti itu ya. Nah, disitulah semesta rupanya akan memberi bantuan ya. Ada sinyal semesta akan memberikan sebuah bantuan, yaitu dihantam ataupun mendapatkan sebuah ledakan rezeki yang sangat luar biasa di sini, terutama di 7 hari ke depan. Ingat sobat ya, nanti ini buat semuanya ya, ingat nanti ini buat semuanya. Katakanlah kalau saya mengatakan mulai hari ini, hari Senin ya, ini kan hari Senin sampai batas waktu hari Minggu. Nah, bukan berarti Senin langsung lompat ke Minggu. Ya, sering saya mengatakan seperti itu tuh. Tetapi apa? Ya bisa saja Seninnya ya sekarang ya, ataupun bisa dikatakan hari Selasanya, hari Rabunya, hari Kamisnya, hari Jumatnya, hari Sabtu. Nah, bisa saja kalian di setiap hari itu, di setiap hari-harinya yang sudah saya sebutkan ini, satu minggu ada peluang rezeki yang menghantam kalian. Kira-kira seperti itu. Ingat ya, bukan berarti saya memprediksi ini 7 hari ke depan terus saya awali hari Senin, kalian mendapatkan rezekinya di penutupan akhir tahun, hari Minggu tanggal 31, ya tidak begitu juga ya. Itu tadi yang saya sebutkan, bisa saja Selasa, bisa saja Rabu, bisa saja Kamis, Jumat, bisa saja Sabtu pas penutupan kalian mendapatkan keuangan. Jadi harap bersabar, meskipun di sini bagus ya, harap bersabar, semoga di hari-hari yang sudah saya sebutkan itu adanya suatu peluang dan kalian akan mendapatkan ledakan rezeki ya, pemberian rezeki entah dari mana datangnya. Yang jelas syukuri sobat, ini bagus ya. Semoga bisa dipahami. Oke ya, balik ya untuk yang pertama, saya tadi mengatakan insya Allah di sini akan ada suatu bantuan atau keberkahan dari semesta, karena dengan semangat yang tinggi, tanpa dia putus asa, tanpa adanya penyesalan, tanpa adanya menggerutu, kan seperti itu ya, tapi dia jalani dengan ikhlas. Oke ya, sekarang kita lihat untuk masalah sionya, ini sio apa yang diuntungkan ya sampai akhir eh, tahun 2023. Semoga itu menjadi sio kalian. Kita lihat untuk masalah sio. Ini selamat ya, kalian yang mempunyai sio
Monkey. Ya, ini selamat. Shio Monkey luar biasa energinya. Kalau tidak salah pembahasan kemarin ini saya masih ingat, Shio Monkey sudah keluar. Sekarang ditambah keluar lagi. Ya mungkin sudah menjadi nasib ya. Mungkin sudah menjadi suratan takdir ini Shio Monkey akan adanya suatu ledakan rezeki atau akan dihantam sebuah keuangan yang luar biasa. Semoga ini akan menjadi keuangan yang besar. Kalian akan bisa bersenang-senang sama keluarga. Ya, manfaatkan dengan baik, khususnya mungkin akan bersenang-senang di tahun baru, kira-kira seperti itu. Ada suatu rezeki, ya selamat ya untuk Shio Monkey. Oke, kita lanjut untuk clue yang kedua. Tetap ini masih Shio ya berarti ya. Di sini clue-nya muncul petunjuk 9 koin sahabat ya. Itu ada 9 koin ya. Wanita dikelilingi 9 koin, ada satu burung hinggap di tangan. Ini kalau saya tangkap ya secara energi ataupun secara penerawangan, saya bisa menangkap ya ataupun mendapatkan petunjuk. Di sini jelas ya. Kalau saya tangkap orang ini bisa dikatakan apa ya? Adanya suatu semangat tinggi ya. Mungkin dulu ataupun kemarin susah mendapatkan apa ya kestabilan. Sekali lagi mungkin dulu ataupun kemarin ini sempat susah mendapatkan kestabilan sobat. Cuman tetap ya adanya suatu rasa semangat tinggi di sini. Gitu. Jadi dia pantang menyerah. Meskipun ada suatu kegagalan dia mencoba lagi. Ada kegagalan dia mencoba lagi. Karena apa? Karena dia istilahnya mempunyai prinsip. Kalau saya tangkap energinya prinsipnya kuat ya. Dia mempunyai prinsip. Mungkin saya ini menanam dulu. Ya wajar kalau istilahnya menanam dulu itu namanya menanam dulu itu pasti soro, pasti sengsara, kan seperti itu. Nah, dia mempunyai keyakinan yang seperti itu sobat. Makanya dianggap mungkin ketika dia belum menemukan kestabilan khususnya lebih-lebih tentang masalah keuangan, dia menganggapnya itu menanam dulu, pasti suatu saat bakal memanen. Itu yang dia yang maksud saya itu prinsip dia. Jadi dia tahu gitu loh. Ya mungkin ini resiko saya memang mungkin belum waktunya untuk menuai hasilnya ataupun menikmati ataupun memetik buahnya. Kan kira-kira seperti itu. Cuman di sini mungkin apa ya istilahnya itu semesta tahu, bisa saja ini diartikan apa ya rezekinya itu ditabung dulu. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau saya apa ya biar mudah dimengerti gitu loh maksud saya. Mungkin semesta eh, apa ya istilahnya itu memberikan suatu jalan ya, uang itu ditabung dulu, kira-kira seperti itu ya. Nanti pada waktunya pasti semesta akan membuka tabungan tersebut dan itu akan menjadi milik kalian. Nah, kira-kira seperti itu sobat agar bisa dimengerti gitu loh maksud saya. Jadi bisa saja rezeki kalian itu masih adanya suatu pengendapan. Jadi belum bisa dicairkan lah katakanlah kalau bahasa manusia itu eh, katakanlah ibaratnya itu belum bisa dicairkan gitu loh, tapi dikumpulkan dulu. Memang semesta itu tahu kapan waktunya kalian membutuhkan. Istilahnya kan seperti itu, kapan kalian masih mampu meskipun kalian merasakan masih keadaan sulit sobat. Nah, kira-kira kan seperti itu. Jadi semesta itu apapun lebih tahu apa yang tepat untuk kita, apa yang kita inginkan untuk kita meskipun kitanya yang bertentangan, kan seperti itu. Cuman ketika kita tetap sabar mengikuti arus, di sini akan bagus. Itu maksud saya sobatnya. Seperti kalau nomor 2 ini ataupun orang ini. Karena di sini terlihat adanya suatu tumbuhan koin. Ini jelas pasti akan memanen hasilnya dalam minggu-minggu ini. Nggak tahu kalian yang mungkin apa ya ada rezeki mungkin berhasil masalah tender ataupun berhasil masalah penjualan. Makanya saya tadi mengatakan entah dari mana rezeki ini datangnya, yang jelas mendapatkan berkah, mendapatkan bantuan ledakan rezeki dari semesta. Ya, gunakan baik-baik di sini. Ya, mungkin akan ada suatu senang ya, mungkin berlibur, yang nggak masalah. Nah, seperti itu ya. Karena ini memang kelihatannya memang saya membuat eksklusif, memang hadiah spesial tahun baru. Makanya saya deteksikan siapa tahu ada sinyal baik tentang seputar Shio dan lain-lain di sini. Maka bisa dipahami sobat ya. Oke, langsung saja kita buka ya. Untuk masalah Shio-nya ini jelas orang ini bakal memanen, bakal memetik buahnya ya, dari hasil kerjanya dulu atau kemarin yang belum menemukan kestabilan, insya Allah di 7 hari ya akan menemukan suatu hasil di sini. Kita lihat untuk sionya.
Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai sio pick. Ya, ini sio pick selamat ya, ataupun sio BB. Ini selamat kalian ya. Kalian akan dalam rezeki, akan ada suatu ledakan rezeki juga. Oke ya, sudah ya. Kita lihat untuk clue yang ketiga, sobat ya. Di sini muncul petunjuk Three of Cup ya. Itu ada Three of Cup, ada 3 orang masing-masing membawa 3 cup. Ini kalau saya tangkap ya, saya mendapatkan petunjuk di sini. Oke. Saya mendapatkan suatu petunjuk di sini ya. Bisa dikatakan orang ini ataupun Sio ini ya, bisa dikatakan apa ya? Dia akan mudah mendapatkan suatu kerezekian, sobat. Ini saya buka gambarannya dulu ya. Ini clue yang ketiga ini dalam arti gini, dia akan mudah untuk membuka jalan rezekinya dia sendiri ya, ataupun memperoleh keuangan. Ini yang berhubungan dengan pihak luar, sobat, gitu loh. Yang berhubungan dengan masyarakat banyak lah, ataupun pihak luar ya. Yang saya maksud itu begini, beda ya ketika kita mungkin kerja di suatu pabrik ya, ataupun di suatu kantor, itu kan kita seakan-akan apa ya, seakan-akan kita terikat di dalam situ gitu loh. Jadi kurang istilahnya itu, channel kita ke orang luaran itu kurang, seperti itu. Nah, yang saya maksud di sini, yang ada hubungannya dengan orang-orang luar ataupun masyarakat luar di sini, ya bisa saja di sini yang paling bagus mungkin kalian bekerjanya itu online. Nah, seperti itu. Terus di bidang jasa, di bidang apa ya, istilahnya itu marketing ataupun salesman. Nah, itu yang saya maksud ya. Ini akan bagus, akan cepat memperoleh suatu apa ya, suatu pemasukan kerezekian ataupun suatu pemasukan keuangan ya. Mungkin secara sio ya, ataupun bisa dilihat secara weton dan lain-lain, itu memang kan ada seseorang itu biasanya jodohnya itu di bidang apa, nah, ataukah makanan, ataukah minuman, ataupun garmen yang sejenis kain ataupun baju. Nah, kira-kira kan seperti itu memang ada seperti itu, sobat. Nah, ya, ketika itu ya, ini percaya nggak percaya, ketika kalian mungkin, ini contoh, ketika kalian mungkin cocok ya di masalah pekerjaan, rezeki kalian cocoknya jodoh sama makanan, tapi kalian membuka usaha ataupun jualan selain makan dan maaf, maksud saya berjualan ya, selain makanan, di sini nanti akan apa ya, tumpang tindih gitu loh, nanti akan mengalami kemerosotan kalian, sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya, terutama untuk apa ya, adat Jawa itu masih apa ya, istilahnya itu masih kental lah kepercayaan seperti itu ya. Saya sendiri juga orang Jawa ya, istilahnya itu percaya sama hal-hal seperti itu. Karena apa? Ketika kita tidak percaya, ya banyak yang terbukti, sobat, gitu loh ya. Setelah ada yang konsultasi ya, tanya masalah pekerjaan, saya bilang jodoh kamu di ini, tapi orang ini tidak melaksanakan, ya itu adanya suatu penurunan, adanya suatu minus, adanya suatu hancur-hancuran. Nah, ada juga yang muncul ketika saya mengatakan eh, sampean ya, ataupun kalian ataupun Anda cocoknya di bidang ini ya. Tetapi pas dia juga bekerjanya seperti yang saya sebutkan. Nah, ini akan ada suatu peningkatan karena dia sendiri juga merasakan gitu loh. Nah, itu salah satu apa ya, istilahnya itu eh, pengalaman saya sama yang konsultasi. Nah, seperti itu. Dia juga mengatakan gitu loh. Ya memang betul Mas Dani gitu loh. Ketika saya tidak membuka bidang yang saat ini saya jualan yang saat ini saya jalankan, saya pernah bukan ini yang saya jual, tapi adanya kemelorotan. Nah, tetapi ketika saya berjualan seperti yang diomongkan Mas Dani, ini ada suatu peningkatan, ada suatu kestabilan. Nah, itulah yang saya maksud. Memang terkadang apa ya, masalah kesulitan itu bisa dihubungkan dengan faktor-faktor pekerjaan, sobat. Nah, kira-kira seperti itu pengertiannya ya. Oke ya, balik ya di clue ketiga ini, makanya saya mengatakan apa ya, dia itu akan mudah mendapatkan rezeki orangnya, akan mudah mendapatkan hasil pemasukan keuangan, asalkan yang berhubungan dengan orang luar ataupun masyarakat luas, masyarakat banyak. Ya bisa online, bisa jasa, bisa marketing ataupun sales ya, bisa jualan apa saja. Kan beda ya sama kalau kita mungkin kerja di kantor atau kerja di pabrikan, itu kan seperti terikat ya, cukup di ruangan itu saja gitu loh. Nah, itu yang saya maksud, coba. Semoga bisa dipahami. Oke, langsung saja kita lihat ya untuk masalah Shio yang akan diuntungkan, yang akan dihantam rezeki ataupun mendapat ledakan rezeki ya. Rezekinya cukup kuat ya. Semoga memang saya khususkan
hadiah di tahun baru. Semoga bisa kalian manfaatkan uangnya dengan baik di sini. Oke, ini selamat ya. Wow, ini mantap luar biasa ya. Ini kemarin sudah keluar, sekarang keluar lagi di sini. Ini muncul Shio Dragon ataupun Shio Naga. Ini makin memperkuat ya. Kemarin kalau nggak salah, yang saya ingat ya, nggak tahu ini kalau Shio Big kemarin keluar atau tidak, gitu loh. Yang jelas, yang saya ingat Shio Monkey ini keluar ya kemarin. Terus Shio Naga ini juga keluar kemarin. Nah, sekarang keluar lagi. Nah, itulah menunjukkan bahwa energi kalian energi terkuat ya. Mungkin nasib sedang berpihak sama kalian. Semesta sedang kasihan sama kalian. Maka kalian terbantukan oleh semesta. Ya. Mantap ya ini untuk Shio Dragon ya. Semoga memang apa ya mendapatkan sebuah ledakan rezeki ya di akhir tahun ya. Lumayan buat acara senang-senang ya sama keluarga ataupun sama teman-teman. Oke ya, seperti penjelasan saya akan kasih bonus satu secara terawangan sionya apa. Tapi nanti ya setelah saya bacakan semua, semoga saya tetap ingat sobat ya. Biasanya kalau saya sedang fokus ini terkadang saya lupa. Oke, kita lanjut dulu untuk masalah tanggal lahir ya, tanggal lahir dulu sobat ya. Untuk orang ini ya, yang mempunyai tanggal lahir ini bisa dikatakan apa ya, clue-nya ini muncul petunjuk Well of Fortune. Ini ingat ya, ini sudah memasuki tanggal lahir ya. Ingat, ini sudah memasuki baris tanggal lahir. Di sini ada Well of Fortune, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan sobat. Oh ya, ini kalau saya tangkap ya energi dari orang ini ataupun tanggal lahir ini luar biasa ya. Saya menangkap di sini ada seperti hukum ya, gitu loh. Ada seperti hukum kepositifan lah. Saya mengatakan seperti itu. Banyak orang yang mengatakan ya mungkin itu hukum karma bisa, hukum tabur tuai bisa, ya, hukum imbal balik bisa. Nah, itu yang saya katakan. Jadi jelas orang ini intinya ada suatu unsur ataupun ada yang berbau-bau berurusan dengan suatu hukum yang saya sebutkan tadi. Mungkin orang ini apa ya dengan adanya semangat yang tinggi ya, terus mungkin bisa saja adanya simpatik sama orang-orang sekitar ya. Nah, itu kan sebagai kebaikan dia yang dia tanam. Nah, makanya saya tadi mengatakan itu juga akan menjadi titik keterbalikan, sobat. Jadi apa yang sudah kita tanam yang baik, tentunya pasti kita akan menuai hasil baik. Nah, seperti itu. Ketika kita semangat, ya tentunya kita akan menuai hasilnya juga yang lebih bagus ataupun yang lebih banyak daripada kita bermalas-malasan, daripada kita santai. Kan tidak seperti orang semangat, sobat. Nah, akan seperti itu. Ini akan bagus ya, bisa dikatakan apa ya, roda-roda keberuntungan ataupun Dewi Fortuna sedang berpihak sama tanggal lahir ini. Ya lumayan ya, katakanlah lumayan lah ya. Mau tahun baru, kalian adanya suatu ledakan rezeki, dapat pemasukan keuangan, entah dari mana datangnya. Yang jelas di sini jelas apa yang sudah dia perbuat mungkin dulu ataupun kemarin ketika belum menuai hasil ya, ketika belum ada suatu keuangan yang masuk bahkan cara rezeki di sini insya Allah di 7 hari ke depan ya kalian akan ada suatu ledakan rezeki. Tinggal sabar menunggu. Bisa saja ini di 1 minggu, mulai hari Senin sampai Minggu, bisa saja di antara itu akan ada suatu pemasukan keuangan, pencairan dana entah apapun itu yang kalian terima. Bisa hari Rabunya, Kamisnya sampai yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Oke, langsung saya buka ya. Ataupun langsung kita sama-sama lihat untuk tanggal lahirnya ini yang akan diuntungkan di akhir tahun ataupun mau memasuki tahun baru. Di sini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 24 ya. Ini selamat ya. Mungkin kemarin ya ketika saya memprediksikan tanggal lahir yang akan apa ya istilahnya yang akan terbantukan sama orang baik ya kalau nggak salah temanya seperti itu. Ketika mungkin tanggal lahir kemarin kalian belum keluar, ya siapa tahu hari ini hari eksklusif ya. Ini tanggal lahir kalian keluar ya siapa tahu kemarin keluar sekarang juga keluar seperti Shio Monkey dan Shio Dragon kemarin keluar sekarang keluar lagi itu menandakan bahwa sinyal kalian kuat ya seperti itu ya jadi keberuntungan itu lebih lebih apa ya presentasinya itu lebih tinggi lebih mendekati akurat ya. Oke sekali lagi ini selamat kalian yang mempunyai tanggal 24 semoga memang ada suatu ledakan rezeki buat kalian dan manfaatkan baik-baik ketika kalian buat senang-senang di acara sama keluarga ya monggo ya memang itu hadiah buat kalian menjelang tahun baru ya lumayan syukuri amin kan sobat nggak tahu nanti rezeki ini datangnya dari mana. Oke ya clear ya.
Sekarang kita lanjut untuk clue yang ketiga ya, karena kita membahas tanggal lahir. Oke, maaf, di clue yang kedua. Clue yang kedua ini muncul petunjuk Ace of Wands ya. Ini muncul Ace of Wands, tangan keluar dari awan memegang tongkat, sedikit ada daunnya. Kalau saya tangkap ya dari energi orang ini, dari energi orang ini setelah saya deteksi secara terawangan ya, ini muncul Ace of Wands, artinya bisa dikatakan apa ya? Saya menangkap di sini artinya suatu begini. Ketika kalian ingin mendapatkan sebuah kerezekian yang lancar, sobat ya, itulah, apalagi ketika kalian terdesak ya, karena saya menangkap di sini ada suatu tipikal ataupun ada suatu karakter ya. Ketika dia terdesak ini langsung muncul ya ide-ide solusi itu muncul, dan tidak menutup kemungkinan sering berhasil. Cuman saya heran di sini, sobat ya, saya heran di sini. Apa heran saya di sini? Ya, maksud saya mengatakan heran itu seperti ini loh, sobat ya. Kalau orang ini apa ya istilahnya itu terdesak keuangan, pasti secara pengelolaan pikiran, secara kecerdasan, secara solusi dia langsung keluar, dan itu yang akan apa ya menjadikan keberhasilan gitu loh. Pasti ada suatu keuangan yang apa ya yang dia capai gitu loh. Pasti ada keberhasilan di situ. Nah, tadi saya mengatakan kan saya sempat bingung juga di sini. Maksud saya gini, ketika mungkin orang ini sudah terpenuhi santai ya. Nah, itu dia tidak mau mengolah pemikiran gitu loh. Tidak mau menciptakan ide-ide solusi lagi. Karena mungkin bagi dia, ya sudahlah cukup. Nah, ada juga orang yang seperti itu. Ya, ya memang tidak bisa disalahkan gitu loh. Memang ada juga orang yang seperti itu. Ada juga orang yang mungkin secara apa ya, mungkin dia terhimpit baru adanya solusi pikiran. Ya, ketika itu sudah menghasilkan uang, ketika itu sudah menghasilkan uang, tetapi dia tetap gitu loh. Dia tetap terus saja mempunyai apa berusaha mencari ide solusi agar adanya suatu kerezekian terus-terusan. Ada juga yang seperti itu. Nah, sekali lagi ada juga orang yang ya ketika mungkin sekarang terhimpit terus dia ada solusi ketika sudah mendapatkan uang ya sudah, dia tidak mau apa ya, dia tidak mau berpikir lagi. Nah, dia nikmati dulu. Nah, kan ada orang seperti itu, ada orang itu yang terus menghubung-hubung. Ya. Ya saya rasa kedua-duanya boleh. Itu memang hak masing-masing ya. Kan seperti itu ya. Itu yang saya maksud. Jadi bisa dikatakan apa ya, ketika orang ini bisa menghasilkan keuangan yang lancar, bisa ada suatu pemasukan ketika orang ini mampu mengendalikan ataupun bisa mengolah suatu pemikiran gitu loh untuk mendapatkan ide solusi. Ini akan bagus ya. Dan saya juga menangkap di sini memang akan ada suatu keberuntungan gitu loh. Jadi bisa dikatakan apa ya, clue-nya itu orang ini mungkin apa ya, ada suatu permasalahan tapi ada suatu keberhasilan. Dalam arti permasalahan itu bukan permasalahan yang buruk loh, sobat. Kalau saya tangkap sih contohnya itu seperti ini loh, saya tadi mendapatkan suatu petunjuk secara terawangan. Yang saya maksud masalah di sini tuh mungkin adanya suatu jual beli, itu kan juga namanya permasalahan gitu loh. Nah, yang saya maksud seperti itu, dia ada suatu permasalahan dan akan menghasilkan keuangan. Ya mungkin entah dia jualan entah dia jual beli apa, bisa tanah, bisa motor, bisa mobil dan lain-lain. Nah, itu kan namanya masalah. Nah, yang saya maksud itu akan ada suatu keberhasilan. Ya di minggu-minggu ini gitu. Mungkin yang merasa sudah menjualkan barang dulu ataupun kemarin belum laku-laku, ya bisa saja. Ya bisa saja ketika mungkin kalian masang iklan untuk penjualan kalian. Nah, di situ akan ada suatu pihak konsumen yang akan membeli. Kan kira-kira seperti itu. Ya semoga bisa dimengerti maksud saya, sobat. Nah, ini bagus ya, akan ada suatu masalah tapi akan dihantam sebuah ledakan rezeki di sini. Akan goal lah, akan ada suatu pencairan dana lah. Ibaratnya seperti itu. Oke ya, ini bagus energinya. Akan ada suatu pencairan dana ataupun hantaman rezeki ataupun ledakan rezeki terutama di sini. Ya manfaatkan baik-baik. Ya, semoga itu memang menjadi rezeki kalian untuk penutupan akhir tahun. Ya, mantap ya, banyak ledakan rezeki nih. Ya. Oke sobat ya, nggak tahu dari mana rezekinya, kita lihat dulu untuk masalah tanggal lahirnya ini yang diuntungkan. Wow, ini saya juga tidak menduga ya. Ini kemarin tanggal lahir ini sempat keluar loh ya. Ingat ya, tanggal lahir ini bisa dikatakan sempat keluar ya. Nih, muncul tanggal lahir 4 ya. Kalau nggak salah ini kemarin 4 ini keluar ya, kalau tidak salah loh ya, karena saya sudah lupa gitu ya. Ini tanggal lahir tanggal 4. Ya silakan dicek kemarin ya. Kan masih beberapa jam yang lalu gitu loh. Ini kalau nggak salah tanggal 4 ini keluar, kalau nggak salah ya.
gitu loh. Ya mohon maaf kalau memang belum keluar ya, ya mungkin kalian akan diuntungkan karena sudah keluar. Nah, ketika kemarin tanggal 4 ini keluar, sekarang keluar lagi, itu menunjukkan bahwa sinyal lebih kuat, ya lebih mendekati, sangat lebih mendekati akurat seperti Monkey sama Dragon sama Shio tadi. Ini mantap ya tanggal 4 ya. Akan adanya suatu ledakan rezeki. Kita lihat untuk clue yang ketiga di seputar masih tanggal lahir ya di sini. Ini selamat kalian, kok selamat, maaf ya. Ini maksud saya, ini kalian selamat muncul petunjuk 10 koin. Ini luar biasa ya. Ada 10 koin. Nggak tahu ini tanggal lahirnya siapa. Ada 3 orang dikelilingi 10 koin. Oke. Ini kalau saya tangkap ya secara petunjuk ya. Orang ini akan adanya istilahnya itu bisa dikatakan luar biasa ya. Akan hujan kerezekian ya. Ataupun bisa dikatakan akan ada suatu ledakan rezeki yang luar biasa. Ini kalau saya tangkap sih apa ya? Pencapaian mungkin dulu ataupun kemarin sempat ada suatu apa ya? Pencapaian yang dia itu sangat berat sekali gitu. Sangat berat sekali di sini. Mungkin ketika dia diuji ya sobat ya. Ini kalau saya tangkap secara penerawangan saya menangkapnya seperti itu. Ya. Informasinya seperti itu. Mungkin banyak ujian yang berat tapi tetap ya dia selalu berbuat adanya suatu kebaikan. Hampir sama seperti apa barusan yang sudah saya informasikan. Energinya bersama di sini. Jadi jelas orang ini ketika diuji ya, dia tetap ada yang suatu rasa kesabaran, dan yang membuat kepositifan lagi orang ini ketika apa ya, ketika mau mengeluarkan keuangan ataupun yang berhubungan dengan keuangan lah pokoknya, dia tidak mau istilahnya itu egois, tidak mau diputusin sendiri. Tetapi kalau dia sudah punya istri ataupun punya suami, dia itu berunding dulu gitu loh. Nah itu yang menjadi nilai plus, nilai baik. Ataupun ketika dia belum menikah ya statusnya, ini dia mesti meminta pendapat sama keluarganya dulu. Nah itu kan bagus, itu kan namanya etika yang bagus. Jadi dia tidak mau untuk memutuskan sendiri meskipun itu uangnya sendiri, meskipun itu rezekinya sendiri, tapi dia itu selalu apa ya, meminta pendapat mana yang terbaik ketika mengeluarkan uang. Nah kira-kira seperti itu, semoga bisa dipahami. Itulah yang menjadi nilai kepositifan ya. Ketika dia diuji masa sulit, dia masih adanya suatu semangat, dan adanya dia masih tidak mau egois, istilahnya dia masih mau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain ataupun dari keluarganya sendiri ataupun dari suami ataupun istrinya sendiri. Di sini akan bagus sobat gitu. Maka semesta akan membalas kebaikan dia. Kira-kira situ. Karena apa? Karena dia sudah bisa meredam egois, sudah bisa meredam merasa kerasnya dalam hati. Nah, kan ibaratnya dia apa ya, tergolong orang-orang yang sabar lah, kira-kira seperti itu. Dia tidak mau seenaknya sendiri. Cuman di sini apa yang menjadi nilai negatifnya, selalu ada yang memantau gitu loh. Sekali lagi yang menjadi nilai negatif, dia ini selalu ada yang memantau orang-orang yang toksik sobat. Seperti itu. Berusaha untuk menggagalkan apa ya, kesenangan dia, kesenangan orang ini ataupun kesenangan orang yang punya tanggal ini. Jadi orang yang toksik itu tidak mau orang ini ataupun yang punya tanggal ini tuh biar hidupnya itu tercukupi, biar bisa membeli segala keperluan apa yang diinginkan. Jadi orang toksik ini tidak mau. Jadi harap waspada sobat ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi harap waspada. Karena di sini juga akan bagus energinya. Istilahnya tuh dihujani 10 koin di sini pertaburan. Ada ledakan rezeki, ada pencairan dana juga ya. Oke, kita lihat untuk masalah tanggal lahirnya. Ini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 31 ya. Ini ingat ya, tanggal 31 kalian diuntungkan di sini. Di sisa waktu karena masih ada 7 hari, masih ada 1 minggu untuk kita menuju tahun baru 2024. Nah, disitulah akan ada ledakan rezeki buat yang mempunyai tanggal lahir tanggal 31. Ya bisa Seninnya, sekarang kan Senin. Bisa saja Senin, bisa saja Selasanya, bisa Rabu, bisa Kamis, bisa Jumat, bisa Sabtu, bisa Minggunya. Sama seperti yang lainnya gitu loh. Pengertiannya seperti itu ya. Oke, kita masuk ya sekarang untuk masalah perzodiakan ya. Kita lihat untuk kulitnya dulu. Ini saya lihat ya, saya juga nggak tahu zodiak apa ini. Yang jelas di sini muncul petunjuk kartu strength ya sobat ya. Ini untuk cluenya. Ini sudah masuk zodiak ya. Ingat ya, sudah tanggal lahir sudah sekarang memasuki
segmen zodiak. Ini ada strength, ada wanita menaklukkan singa. Ini kalau saya tangkap ya energi dari orang ini sebentar ya. Ya, saya bisa mendapatkan petunjuk. Ini kalau saya tangkap dia apa ya? Adanya suatu rasa keterpurukan sobat dia di sini. Eh, bisa saja di sini kalau saya menangkap tadi ya sepertinya ada suatu peristiwa di sini sobat gitu. Ataupun ada suatu kondisi ya di mana memang dihantam sebuah masalah yang luar biasa. Tentunya seputar keuangan di sini. Bisa saja seperti itu, bisa saja dia adanya suatu peristiwa mungkin dibohongi juga bisa ya. Istilahnya dikadalin, diakali, di PHP-in lah katakanlah sebangsa itu. Dulu peristiwanya itu seperti itu gitu loh. Ada penanaman modal ataupun kerjasama di sini. Ternyata dia dibohongi. Bisa saja uangnya ditipu ya diambil lari lah katakanlah seperti itu. Bisa saja secara pencairan dia ini secara tidak tahu dibohongin. Dia sudah menanamkan modal. Ini misal ya modalnya 50-50 tapi secara hasil dia tidak mendapatkan 50-50. Mungkin dia mendapatkan seperempatnya. Ya temannya yang lebih. Nah, itu kan saya rasa tidak adil. Yang namanya nanam modal ya ketika 50-50 secara modal ya nanti secara apa ya secara keuntungan secara laba itu kan ya harus sama juga gitu loh, harus 50-50 juga, itu namanya adil kan seperti itu kan karena modalnya aja sama-sama gitu loh, sama-sama separuh ya, keuntungannya ya ketika mendapatkan keuntungan ya harus dibagi dua juga. Nah itu yang dimaksud, jadi orang ini kerap kali mendapatkan suatu ketidakadilan gitu sobat, akhirnya seiring berjalannya waktu akhirnya dia terasa gitu loh, kok saya dibohongin. Akhirnya ada seperti apa ya, mengundurkan diri juga bisa, pecah kongsi juga bisa. Intinya di sini yang jelas seiring berjalannya waktu akhirnya dia itu sadar bahwa keuangannya itu sedang dipermainkan gitu loh. Nah, makanya saya tadi bilang adanya suatu peristiwa di sini. Ya, kelihatannya sudah dialami gitu loh. Akhirnya dia mengalami apa ya? Akhirnya dia mencoba untuk bersabar, mencoba untuk ikhlas gitu loh, dan mencoba untuk berusaha memperbaiki lagi ya, mungkin secara kewaspadaan dia selalu meningkatkan lagi, dia tidak mau adanya suatu kesalahan yang kedua kali. Nah makanya itu bisa saja akhirnya dia diuntungkan karena dia dulu sering dibohongin mungkin ya, mungkin inilah titik keterbalikan ya, dia akan mendapatkan sebuah kerezekian. Bisa saja kan itu namanya hukum karma gitu, dia tidak melakukan kesalahan tapi dimanfaatkan orang, ya jelas orangnya yang kacau, orang dan zodiak ini ataupun orang ini yang akan bagus, akan sesuatu titik keterbalikan, akan ada suatu balasan-balasan yang positif. Jadi sekali lagi selamat ya, ini untuk kalian nggak tahu zodiaknya apa, yang jelas kalian akan kalian akan ada suatu ledakan rezeki ataupun pencairan dana di sini. Kita lihat zodiak yang diuntungkan ya. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Ini selamat ya. Memasuki akhir tahun ataupun mau menuju tahun baru, ini kalian akan ada suatu ledakan rezeki, manfaatkan baik-baik, gunakan baik-baik, ya boleh ketika kalian gunakan untuk bersenang-senang merayakan tahun baru, ya lumayan itu kan bonus. Ya. Mantap ya untuk zodiak Taurus ya. Kita lihat untuk clue yang kedua seputar zodiak. Di sini kartu utamanya muncul petunjuk Two of Cup sobat ya, ada sepasang kekasih membawa cup. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini sebentar ya. Wow, wow, ini luar biasa ya. Setelah saya terangkan di sini, saya juga nggak menyangka, saya juga nggak menduga. Banyak keterkejutan di sini. Dalam arti apa? Ini kelihatannya apa ya? Ada suatu seperti janji gitu loh. Dan itu benar-benar realistis, sobat. Benar-benar bakal terjadi gitu loh. Dia dijanjikan keuangan di sini ya. Mungkin adanya suatu apa ya? Bisa dikatakan intinya tuh ada yang saya tangkap tadi, intinya ada suatu janji yang itu pasti ditepati di sini, tidak, insya Allah tidak meleset ya di sini ya. Ya bisa saja nanti tergantung zodiaknya. Mungkin gini ya, mungkin ketika uang kalian dihutang sama orang ataupun sama orang terdekat kalian, ataupun mungkin kalian dijanjikan keuangan. Nah
bilangnya itu mungkin akhir tahun mau dibayar. Intinya kan akhir tahun pasti kalian mendapatkan uang. Nah, disitulah yang saya maksud tadi, insya Allah tidak akan meleset. Pasti janji itu akan terpenuhi, akan bisa sampai sama kalian. Tidak ada keterpendingan di sini. Kelihatannya tepat jawaban di sini. Bisa saja mungkin kalian dulu ataupun kemarin kalian ada teman kalian yang hutang, terus teman kalian itu bilang, ya nanti akan saya kembalikan, akan saya sahur ya antara mungkin tanggal 25 ke atas. Ini misal. Nah, itulah yang saya maksud, janjinya tidak akan meleset. Nah, sama ketika mungkin kalian dijanjikan keuangan apapun itu ya. Mungkin ada yang membeli barang kalian ataupun apa. Dia mengatakan ya nanti sekitar di atas tanggal 25 lah ataupun minim tanggal 25 akan saya bayar. Nah, itu loh yang saya maksud. Jadi tidak ada meleset di sini. Karena di sini kuat ya energinya ya. Karena seperti ada suatu istilahnya energi itu sudah menyatu gitu loh. Kalian sama orang istilahnya itu sama lawan bicara kalian. Jadi adanya suatu sinkronisasi dan itu tidak akan bisa meleset di sini. Ini jelas akan ada suatu pemasukan keuangan, ada ledakan rezeki di sini. Luar biasa ya. Nggak tahu nanti datangnya dari mana. Ya semoga saja kalian gunakan baik-baik. Ya rezeki tersebut manfaatkan. Ya syukur-syukur kalau buat acara tahun baru ya monggo tidak masalah. Karena ini memang bonus ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya yang diuntungkan. Di sini ada suatu ikatan di sini ya. Bagus ya. Termasuk ada ikatan omongan tapi bukan hanya sekedar ikatan omongan sobat, tapi ada suatu kejelasan dan uang itu akan kalian dapatkan. Ini mantap ya kalian yang mempunyai zodiak Leo. Di sini Leo. Ya, ini kalian diuntungkan ya di penghujung akhir tahun ya. Selamat ya, lumayan bonus buat kalian Leo. Akan ada suatu ledakan rezeki di sini. Ya, mantap ya, nggak tahu dari mana datangnya. Oke, kita lihat untuk zodiak yang terakhir ataupun clue yang terakhir ya di sini ya. Di sini clue-nya muncul petunjuk Ace of Cup sobat ya. Nah, ini muncul Ace of Cup. Ada tangan keluar dari awan memegang cup. Atasnya ada merpati. Itu ada merpati yang mau masuk itu ya. Oke. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya? Akan ada pemberian ya dari semesta ya di sini ya. Gitu. Contoh ya, memang apa ya? Ibarat dia mengikuti lomba ini ibarat ya. Dia sudah mencapai finish gitu loh. Dia nomor 1, dia sudah mencapai finish, ini akan diberikan sebuah piala. Kan kira-kira seperti itu, ada suatu keberhasilan tersendiri. Katakanlah seperti itu. Ya sama, ketika mungkin kemarin atau dulu dia belum menemukan kestabilan, belum menemukan keberhasilan ya. Apa yang dia targetkan, apa yang dia mau. Nah, di sini kelihatannya akan ada suatu pemasukan yang akan kalian dapat sobat. Gitu loh. Akan ada suatu pemasukan yang kalian dapat, yaitu istilahnya itu ya memang apa ya? Ya memang dikhususkan buat kalian karena kalian sudah berusaha keras di sini. Kalian sudah waktunya, mungkin sudah waktunya nasib kalian baik plus didukung nasib kalian baik, sudah waktunya memang layak kalian terima rezeki dari semesta. Itu yang saya maksud. Jadi perjuangan kalian di sini apa ya? Tidak sia-sia lah, kira-kira seperti itu. Karena ketika dihantam masalah ini tetap ada suatu usaha sobat. Dia tetap mau ada suatu kerja keras meskipun hasilnya mungkin dulu ataupun kemarin belum masih banyak sendatan, tapi dia tetap mau usaha, mau mengejar keinginan, mau mengejar memang apa ya adanya suatu kekurangan dalam kebutuhan gitu loh. Dia mau mengejar mau menutupi itu semua dan mungkin akan mau menutupi hutang-hutangnya dia juga di sini. Seperti itu. Ya sekarang kita lihat untuk masalah zodiaknya di sini ya. Kita lihat siapa yang akan diuntungkan di akhir penghujung tahun 2023 ya, di penghujung akhir tahun ya. Langsung saja kita lihat. Ini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius. Ini Sagittarius kalian diuntungkan ya sampai batas waktu 7 hari ke depan. Bisa hari Senin ya, bisa nanti kan, ataupun bisa Selasa, bisa Rabu, sampai bisa saja Sabtunya kan, kira-kira seperti itu ya. Ini selamat untuk Sagittarius ya, karena di sini kalian adanya suatu semangat. Intinya clue yang saya tangkap di sini Sagittarius tetap adanya suatu semangat, itulah yang membuat energi positif kuat, energi positif datang sama kalian. Saya juga menangkap di sini Sagittarius sudah adanya suatu mungkin ikhtiar ketika gagal kalian ikhtiar baik secara pembukaan aura dan lain-lain. Makanya di sini tidak menutup kemungkinan ya istilahnya itu pencairan ataupun ledakan rezeki dari semesta itu layak buat kalian ya, kira-kira di
sampai di 7 hari ke depan sampai penutupan akhir tahun. Kalian akan mendapatkan bonus-bonus yang manfaatkan baik-baik, gunakan baik-baik. Kan seperti itu ya. Oh ya, tadi saya janji ya akan memberikan setiap satu sio, satu tanggal lahir dan satu zodiak akan saya kasih bonus secara terawangan. Ya siapa tahu yang belum keluar semoga muncul di terawangan saya. Kira-kira seperti itu. Oke ya, saya akan mulai sama di masalah sio dulu sobat ya. Ya, ini selamat ya secara penerawangan ya di sini ya. Ini yang saya kasih bonus ya secara sekali lagi secara penerawangan ini bonus buat kalian ketika memang sio kalian belum keluar. Saya melihat adanya sio roster ya ataupun sio ayam di sini ya. Secara petunjuk saya mendapatkan seperti gambaran sio sio ayam di sini. Itu bonus buat kalian ya. Selamat ya sekali lagi sio kalian masuk sio ayam masuk dalam kategori apa ya? Empat empat besar lah ya. Energi terkuat dan akan mendapatkan ledakan rezeki. Sekali lagi secara penerawangan ini bonusnya masuk di sio ayam meskipun di sini sio ayam tidak ada ya seperti itu ya. Ketika kalian nyimak dari awal, insya Allah sekalian sudah memahami apa maksud saya. Ini mantap ya untuk sio ayam. Sekarang lanjut ya, saya terawangkan untuk seputar tanggal ya. Ketika mungkin tanggal kalian belum ada di sini, saya kasih bonus secara terawangan. Semoga itu menjadi nasib kalian, tanggal kelahiran kalian yang keluar. Oke sobat ya, di sini saya tadi mendapatkan petunjuk kalian yang diuntungkan di sini muncul tanggal lahir tanggal 7 ya. Sekali lagi tanggal 7 secara terawangan kalian masuk 4 besar di sini. Ya. Semoga kalian juga akan mendapatkan sebuah ledakan rezeki. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat ya untuk masalah zodiak di sini kan yang sudah keluar Taurus, ada Leo, ada Sagittarius. Saya akan memberi satu kesempatan untuk secara terawangan sobat ya. Zodiak apa yang keluar, silakan berdoa semoga itu menjadi zodiak kalian ya. Oke sobat ya, ini selamat ya. Ini untuk masalah secara terawangan ya. Zodiak kalian yang diuntungkan di sini masuk dalam kategori 4 besar ya. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Aries ya. Saya melihat zodiak Aries di sini masuk ya dalam 4 besar. Ya. Ini selamat buat kalian sekali lagi yang punya zodiak Aries. Semoga kalian akan mendapatkan sebuah ledakan rezeki. Manfaatkan uang itu dengan baik ya. Kalau kalian buat senang-senang untuk menjelang tahun baru ya monggo silakan, tidak masalah karena itu juga sebagian dari bonus. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, sudah saya bacakan semua ya secara apa secara istilahnya secara sudah bisa kalian lihat secara langsung show yang sudah keluar, tanggal lahir yang sudah keluar, zodiak yang sudah keluar dan secara terawangan tadi sudah saya kasihkan informasi. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi yang sudah saya deteksikan yang sudah keluar ya semoga saya berharap insya Allah di sini akan lebih akurat lagi, lebih mendekati 99% di sini akan akurat ya, akan mengena sama kalian. Tetap seperti biasa yang saya sampaikan,
meskipun ini contoh, meskipun sama-sama mempunyai shio naga, ya semoga itu mengena, salah satunya mengena sama kalian. Karena di sini kan saya nggak tahu nama kalian sobat. Sama tanggal juga pengertiannya seperti itu, zodiak juga pengertiannya seperti itu. Kan banyak apa ya, banyak kesamaan gitu loh. Ya tidak satu orang mempunyai shio naga, kan banyak orang yang mempunyai shio naga, bahkan jutaan kan seperti itu ya. Oke, seperti yang maksud saya seperti itu. Semoga sekali lagi ini menjadi penutup tahun 2023. Semoga apapun yang menjadi kendala kita akan segera selesai ya. Akan segera selesai dan kita akan menemukan hal-hal bagus, hal-hal baik memasuki tahun 2024. Kan seperti itu ya. Tetap istilahnya istiqomah lah, tetap tanamkan hal kebaikan. Insya Allah di situ nanti akan ada hal-hal kebaikan juga. Oke ya, sekali lagi saya ucapkan ya selamat tahun baru saja ya sobat, meskipun belum tahun baru ya. Saya ucapkan ya selamat tahun baru gitu aja ya. Meskipun masih ada waktu sekitar 7 hari ya, kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi selamat kalian yang akan mendapatkan ledakan rezeki, gunakan baik-baik, terutama ketika kalian punya hutang piutang, segera dibayarkan, biar tidak menjadi suatu sendatan rezeki buat kalian. Karena bagaimanapun uang yang kalian hutang itu adalah keringat orang lain, hak orang lain. Jangan sampai itu kita ambil gitu loh. Kalau bisa kita kembalikan secara nyaur ataupun secara membayar hutang. Kan seperti itu ya, biar lancar rezeki kita sobat ya. Oke ya, sekali lagi apapun itu sobat ya, ini tetap saya katakan ini tetap general reading, saya nggak tahu nama kalian, makanya ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Nah ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena saya kan nggak tahu nama kalian sobat. Nah saya kan kesulitannya di situlah beda ketika kalian konsultasi ya. Ini mumpung masih ada waktu 7 hari ke depan, ketika mungkin zodiak kalian keluar, shio kalian keluar, tanggal lahir kalian keluar, ketika kalian konsultasi, padahal ini saya apa istilahnya itu keluar seperti yang di apa yang diupload. Apakah di situ memang betul? Nah, di situ nanti akan saya tahu. Saya tanya nama kalian, sedikit info dari kalian, saya akan tahu memang betul-betul ini menembak sama kalian atau tidak. Nah, seperti itu ya. Kalau ini kan luas akhirnya mengacak, saya nggak tahu nama kalian gitu loh. Itu yang saya maksud, semoga bisa dipahami. Makanya ketika konsul secara pribadi itu enak, bisa pas, bisa akurat. Seperti sahabat kita yang sudah banyak dari luar negeri ataupun yang dari Indonesia, ini banyak kalian konsul, alhamdulillah tembakan saya selalu tepat. Nah, selalu akurat kan seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat di channel Ruang Batin, saya ucapkan ya istilahnya tuh kalian harus tetap semangat ya. Apapun pembacaan baik, jadikan semangat motivasi. Yang buruk jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berasa lagi ke jenjang berikutnya ya. Tetap saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah dan itu di luar logika, kalian sendiri sudah merasakan ini kok di luar logika ya, jangan didiamkan sobat gitu loh. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan, tapi segera selesaikan, segera tanggulangi itu semua. Ketika itu kalian biarkan, ini sudah banyak contohnya sobat, ini tidak main-main ya, banyak sekali contohnya dari sahabat kita yang dari luar negeri ya, yang dari Indonesia sendiri. Ketika itu dibiarkan, semakin hari semakin banyak masalah, habis-habisan, hancur-hancuran, semakin hari semakin terpuruk, tidak ada ketenangan. Jangan sampai kita seperti itu gitu loh ya. Makanya ketika kalian sudah merasakan kok ini di luar logika ya, mudah gitu loh ya, mudah cara menyelesaikan seperti itu tuh mudah. Satu, tetap kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Apapun itu kita minta doa sama Sang Maha Kuasa, kita dekatkan lagi. Dan nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat itu loh. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk gitu loh. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Nah, sekali lagi kita harus mau mengubah nasib kita sendiri agar lebih baik. Ketika sudah adanya suatu perjuangan, adanya suatu ikhtiar, nah kita kunci terakhir apa? Kita harus yakin sobat bahwa apa? Bahwa memang betul-betul itu akan, nasib juga akan berubah. Nah, kan seperti itu ya. Ingat ya, sekali lagi ini hanya sekedar sinyal, hanya sekedar istilahnya itu apa ya, indikator ataupun indikasi. Nah, seperti itu. Tapi tetap kita harus mau menjemput rezeki. Kalau adanya suatu keberhasilan, adanya suatu sinyal yang bagus, tetap semangat, harus mau menjemput rezeki. Nah, itu ya pesan dari saya. Sekali lagi untuk semua sahabat Ruang Batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Ruang Batin harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf,
Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.